Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Aulianjani dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 211221162. Yang terhormat kepada dosen pengantar Ilmu Komunikasi, Miss Indah Fajar Rosalina M.Ikom. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengantar ilmu komunikasi. Apa itu ilmu komunikasi? Sebelumnya saya ingin memberitahu mengenai apa sih itu komunikasi. Komunikasi yaitu proses penyampaian pesan yang bermakna sehingga orang lain mengerti apa yang kita sampaikan. Kalau ilmu komunikasi, proses penyampaian pesan secara efektif agar diterima dengan mudah dan dipahami oleh khalayak atau komunikator. Selain itu, ilmu komunikasi mempelajari berbagai tingkatan seperti antar individu, kelompok, media, budaya, dan sebagainya. Hal apa saja sih yang menarik dalam ilmu komunikasi? Yang pertama, komunikasi penting dipelajari. Karena dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi itu penting sekali. Entah itu komunikasi secara langsung ataupun melalui media. Akan memberikan kita pengetahuan tentang proses berkomunikasi secara benar. Entah itu dari memberi pesan, menerima pesan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu komunikasi adalah ilmu sepanjang masa. Sampai kapanpun, ilmu komunikasi akan tetap memiliki keistimewaan sendiri. Karena komunikasi selalu dibutuhkan siapapun dan kapanpun. Lalu yang ketiga, banyak ilmu berakar dari ilmu komunikasi, yaitu ilmu jurnalistik, ilmu broadcasting, public relation, dan masih banyak lagi. Lalu yang keempat, ilmu komunikasi selalu punya kaitan dengan media. Kalau kamu adalah seorang yang bercita-cita untuk masuk ke media seperti televisi, radio, koran, lewat jurusan ilmu komunikasi ini, kalian akan mendapatkan bekal yang kuat untuk bisa melangkah menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Selanjutnya, di jurusan ilmu komunikasi kalian bakal jadi pintar beretorika. Apa sih retorika itu? Seni bicara. Jurusan ilmu komunikasi adalah jurusan yang mengajarkan cara beretorika yang baik dan benar, cara bicara kita yang baik dan benar. Lalu, komunikasi ini open-minded. Pada dasarnya, mahasiswa komunikasi itu akan membentuk relasi satu sama lain. Dari proses komunikasi inilah yang kita dapat memahami maksud orang lain dan begitu juga sebaliknya. Dipelajari di dalam ilmu komunikasi, mempelajari mengenai arti penting komunikasi, ruang lingkup, definisi dan konteks komunikasi, sejarah komunikasi, prinsip ilmu komunikasi, persepsi dan komponen komunikasi, model-model komunikasi, verbal dan nonverbal, komunikasi antar budaya, kelompok. Bagaimana menurutmu dosen selama ini mengajar di kelas? Menurut saya, dosen dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini dalam menjelaskan materi-materi pada saat kuliah offline ataupun tatap maya sudah cukup jelas dan juga rinci. Pemilihan kata dan bahasa yang digunakan pun cukup bisa dimengerti dan saat menjelaskan materi selalu didasari dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Selalu berbagi cerita tentang pengalaman saat di bangku kuliah hingga bekerja dan suka memberi kalimat motivasi. Berkat dosen pengantar, ini saya jadi bisa percaya diri dan yakin tidak salah melangkah dengan mengambil jurusan ilmu komunikasi. Arti penting komunikasi. Komunikasi itu berasal dari kata komunis, yang berarti menyarankan bahwa suatu pikiran, makna atau pesan yang dianut secara sama. Komunikasi itu kan penyampaian pesan antara dua orang atau lebih. Bisa pula komunikasi itu penyampaian pesan melalui media elektronik, kayak seperti kita chatan atau DM-an. Itu masih sama seperti komunikasi. Tapi komunikasi yang saya maksud itu komunikasi manusia,
human communication ya. Nah, komunikasi verbal ini identik dengan kata lain, proses komunikasi menggunakan bahasa. Komunikasi verbal ini bersifat formal dan dikirimkan oleh sumber dengan segala sumber untuk mengenal dunia koherensi atau berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ada beberapa unsur penting nih dalam komunikasi verbal. Yang pertama yaitu bahasa. Adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang dalam berbagai makna. Lalu yang kedua, kata fungsi bahasa. Untuk mempelajari bahasa dunia sekeliling kita, untuk membina hubungan yang baik di antara sesama manusia, untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Jenis komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, bisa dengan lisan dan tertulis. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Bisa menggunakan bahasa tubuh atau tindakan kita. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal atau bahasa. Simbol verbal bahasa merupakan pencapaian manusia yang paling impresif. Saat ini terdapat kurang lebih 10.000 bahasa dan dialek yang dipergunakan umat manusia di dunia. Menurut Book, agar komunikasi kita berhasil, bahasa harus mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengenal dunia di sekitar kita dengan cara melalui bahasa, mempelajari banyak hal dan berbagai pengalaman. Lalu, yang kedua, berhubungan dengan orang lain. Bahasa memungkinkan kita bergaul untuk kesenangan kita dan mencapai tujuan kita. Yang terakhir, mencapai koherensi dalam kehidupan kita, memungkinkan kita untuk hidup teratur, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan, dan tujuan-tujuan kita. Komunikasi nonverbal, proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Seperti yang tadi saya jelaskan, komunikasi verbal ini bisa melalui bentuk tubuh, bahasa, atau tindakan kita. Bisa juga dari gestu. Nah, di sini terdapat komunikasi sebagai peristiwa dan keterampilan. Ketika terjadi proses sosial, maka terjadi juga proses komunikasi. Peristiwa komunikasi disebut juga kajian interaksi dari sejumlah orang dengan perantaraan lambang-lambang komunikasi. Interaksi dari sejumlah orang tersebut menjadikan peristiwa komunikasi sama dengan peristiwa sosial. Komunikasi dapat dibedakan berdasarkan lokasi atau kawasan seperti komunikasi internasional, komunikasi regional, dan komunikasi nasional. Dalam hal ini, komunikasi mempunyai pengertian bahwa komunikasi merupakan segala yang dipahami dari sudut bagaimana bentuk dan sifat terjadinya peristiwa komunikasi yang diklarifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi tatap muka, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi yang menggunakan media dan tanpa media. Hakikat komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. 12 prinsip komunikasi. Apa saja sih 12 prinsip komunikasi itu? Yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, pengaruh latar belakang sosial budaya terhadap efektivitas komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi ini bersifat
prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversible. Yang ke-12, komunikasi ini bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, yaitu persepsi, yang merupakan inti dari komunikasi. Ada pula penafsiran, inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik atau disebut dengan decoding dalam sebuah proses komunikasi. Nah, dalam materi selanjutnya ini mengenai model suatu fenomena baik nyata ataupun abstrak dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih mengenai salah satu model dari Lasswell yang dikemukakan oleh Harold Lasswell pada tahun 1948 yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Lasswell menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menentukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu komunikasi yang efisien. Formula Lasswell yaitu who says what in which channel to whom with what effect. Artinya, who, komunikator, orang yang menyampaikan pesan, verbal maupun non-verbal, says what, pesan yang memiliki makna. In which channel, media yang digunakan. To whom, komunikan, orang yang menerima pesan. With what effect, pengaruh yang diharapkan terjadi dalam proses komunikasi tersebut. Simpulannya yaitu, komunikasi adalah hubungan timbal balik antara seorang individu dengan menyampaikan pesan kepada seorang individu yang menerima melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antara pihak yang mengeperkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap, dan isi perasaan lainnya. Motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah tujuan serta kondisi fisiologi dan psikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Sekian penjelasan dari saya, burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Pulau Papua.